Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ahlan wa sahlan Ustadz Nuaim Hidayat. Ahlan wa sahlan. Iya. Ustazul. Ini Ustadz Nuaim ini sebenarnya sudah dari pagi tadi di LGC ya? Iya, alhamdulillah. Sudah dari dini hari sudah nyampe sini. Iya, 2:30 malam. 2:30 malam. Masya Allah. Tadi pagi sudah kegiatan dengan santri-santri sampai siang. Insya Allah sore ini di studio kita podcast Trend ini, insya Allah masih semangat Zat. Insya Allah. Ya, Insya Allah. Mudah-mudahan tetap seger. Tetap seger. Ya. Meskipun belum istirahat. Belum sempat istirahat berarti di LGC Belum. ini. Jadi tidur mungkin sekitar setengah jam. Ya. Setengah jam. Jadi, iya, kan tersubuh itu. Masya Allah ya. Semoga kita berdoa untuk Iya. menjadi berkah Zat. Alhamdulillah. Dan insya Allah. Tapi di kereta api sudah tidur sih. Dan juga yang Iya. paling penting pembicaraan kita menjadi manfaat untuk masyarakat. Amin. Amin. Iya. Gitu. Kita mulai dari profil dulu Zat. Nah, Iya. sebenarnya Ustadz Nuaim Hidayat ini siapa di sini? Yang mau kita ajak bicara ini siapa? Nah, silakan Zat. Iya, jadi saya itu kebetulan kenal dengan Ustadz Fatur Rahman ya, pendiri pesantren LGC ini, di mana beliau ini sebagai pimpinan Dewan Dakwah Jawa Timur ya. Nah, saya kebetulan juga sebagai ketua Dewan Dakwah Islamiyah Depok. Oh, Ya, jadi antum ada, ketua Dewan Dakwah Islamiyah Depok. Iya, iya. Jadi ada jalinan silaturahmi di organisasi. Sejak tahun berapa itu, San? Saya sekitar tahun 2013. 2013. Iya, iya. Iya, jadi kebetulan itu kemudian diundang ke sini. Ya kebetulan saya juga hobi saya menulis ya. Masya Allah. Sambil mengajar terutama menulis dan sudah ada beberapa buku ya, ada 5 buku yang sudah saya tulis. Dan Apa saja itu, Ustaz? Mungkin bisa disebutkan? Iya, pertama tentang Islam liberal. Itu buku pertama itu? Iya, itu dengan Ustadz Adin Husaini berdua. Kemudian yang kedua tentang Said Kutub, ya, biografi dan kejernihan pemikirannya. Ya, yang ketiga tentang imperialisme baru. Ya, yang keempat tentang agar batu bata itu menjadi rumah yang indah. Ya. Agar batu Bata bata itu menjadi rumah yang indah. Masya Allah. Iya. Luar biasa ini judulnya. Iya. Pembahasan Iya. tentang apa itu, Ustaz? Iya, jadi ini bukan tentang bagaimana bangun rumah, bukan ya. Tapi bagaimana membangun masyarakat, Masya ya, Allah. membangun bangsa agar bangsa itu menjadi bangsa yang bermartabat, ya, berwibawa, ya, tentu sesuai dengan tuntunan Islam, ya. Jadi di buku itu saya cerita tentang pendidikan Islam, tentang gerak-gerakan Islam, tentang orientalis, tentang Melayu kita ini, budaya Melayu Islam, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian buku yang kelima? Buku yang kelima ini belum terbit. Buku ini saya jual dalam bentuk soft copy, ya, file. Oh gitu. Iya, jadi agar umat Islam meraih kemuliaan, judulnya. Iya. Ini yang terakhir ini kumpulan tulisan sebenarnya. Tulisan saya di berbagai media, ya, baik media online maupun media cetak. Oh Ya. jadi emang sejak dulu sudah sering nulis di beberapa media? Iya, gitu? alhamdulillah. Jadi kebetulan saya juga lama jadi wartawan, ya. Masya Allah. Pernah jadi wartawan media dakwah, koresponden Hidayatullah, kemudian juga sekarang juga membantu jadi redaktur jurnal Islamia Republika. Iya. Ya, jadi makanya alhamdulillah Allah karuniai saya sedikit lah untuk bisa menulis ini, ya. Mudah-mudahan bisa untuk bermanfaat bagi umat. Ya, semoga bermanfaat. Iya. Iya, dari pagi tadi di sini sudah kegiatannya apa, Ustaz? Dari pagi tadi di sini bersama santri-santri? Iya, saya tadi diamanai untuk memberikan training, ya, penulisan, yaitu kiat menulis buku. Ya. Kiat-kiat menulis Buku. untuk seluruh santri laki-laki maupun perempuan. Iya, betul, iya, SMP SMA. Dari pagi sampai siang tadi. Dari pagi sampai siang sampai duhur, ya. Ya mungkin bisa dijelaskan Ya, ini singkat itu saja. saya mungkin, ya. Ini. Mungkin bisa ditunjukkan, ya. Ya coba, Ustaz. Iya. Nah, ini salah satu bukunya Ustadz Nuaim Hidayat, Agar Batu Bata Menjadi Rumah yang Indah. Masya Allah. Iya. Iya Ustadz, yang seperti yang saya tanyakan tadi, Iya. mungkin
singkat saja, apa sih acara tadi itu untuk informasi kepada wali santri? Oh ternyata LKC mendatangkan Ustadz Nuaim Hidayat untuk seluruh santri laki-laki maupun perempuan. Gitu. Iya, yang pertama saya kasih anak-anak itu motivasi untuk menulis ya. Untuk apa sih kita menulis ya? Jadi saya paparkan bahwa menulis itu adalah salah satu perintah Allah dan Rasulnya ya. Di mana Rasulullah menyatakan bahwa kita itu harus menyampaikan ya dari Rasulullah itu meskipun satu ayat. Balighu anni walau ayah. Jadi sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Ya, jadi kita menyampaikan kepada umat ini ya meskipun satu kalimat ya. Meskipun satu alinea. Kalau sekarang kan senangnya di Instagram terusnya kan satu alinea ya iya. atau satu baris ya. Jadi balighu anni walau ayah. Jadi itu ya. Jadi motivasi kita untuk menulis jangan karena uang, ya, jangan karena materi, tapi harus kita niatkan untuk dakwah ya, untuk idealisme, untuk mengajak orang kepada surga, untuk mengajak orang di jalan Allah ya, untuk yang jadi motivasi yang paling tinggi itu ya. Motivasi yang paling tinggi. Nah, motivasi materi itu motivasi yang kesekian ya, jangan jadikan tujuan. Karena kalau nanti kita jadikan motivasi uang itu, nanti kita bisa kecewa ya. Jadi suatu saat kita menulis, suatu saat kita misalnya atau berceramah ya, yeah. Ketika tidak ada materi, nah kita jadi lemes ya. Jadi lemes ya. Ya jangan sampai ya. Jadi makanya motivasinya yang tertinggi adalah untuk berjuang di jalan Allah. Insya Allah kalau kita berjuang di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah, insya Allah rezeki itu akan datang ya. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang tidak terduga ya, lebih dari yang kita harapkan. Ya. Jadi yakinlah ya, kalau kita bertakwa kepada Allah ya, punya taqillaha yaj'al lahu makhraja ya, jalan keluar apapun kesulitannya. Ya, jadi tadi pagi seminarnya tentang kiat-kiat bagaimana menulis, terus kemudian motivasi menulis. Oh itu ternyata kalau kita motivasinya untuk dunia, mungkin nanti di tengah jalan mungkin berhenti kalau itu tidak menghasilkan sesuatu betul. Gitu. Iya. Masya Allah. Jadi motivasinya tetap untuk memberikan kebaikan kepada seluruh orang. Betul. Iya. Ya. Khususnya pada umat Islam ya. Khususnya untuk umat Islam. Iya. Jadi kemudian berikutnya gimana sedikit ya karena waktu terbatas tentang teknik menulis. Teknik menulis. Jadi terutama untuk menulis artikel dan buku ya. Jadi misalnya bagaimana membuat judul, kemudian jadi ada tips dan triknya bagaimana membuat judul itu ya. Kemudian bagaimana membuat artikel biar menarik ya. Misalnya saya paparkan bahwa kalau menulis itu pertama buat judul yang menarik ya. Karena pertama yang dilihat oleh pembaca adalah judul. Adalah judul. Ya, jadi jangan sampai judulnya itu gak menarik. Misalnya judulnya haramnya zina, ya udah tahu orang. Sudah tahu pasti isinya ya itu aja. Ya. Tapi kalau bahaya zina misalnya atau zina dan saya pernah membuat judulnya itu zina, pembunuhan dan tragedi akademik. Nah, itu orang kan, iya benar, menarik. Iya kan? Ini apa menarik, ini? Apa ini? Apa hubungannya ini zina dan pembunuhan ya? Saya paparkan di situ bahwa ternyata perzinahan itu banyak kaitannya dengan pembunuhan. Misal makanya ayat surat Al-Isra ayat 32 itu wala takruzina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, dan janganlah kamu dekati zina karena zina itu adalah jalan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Itu diapit ayat 31 dan 32 dengan ayat pembunuhan. Luar biasa. Makanya jangan heran ya perzinahan itu banyak. Pertama apa? Pembunuhan bayi dalam kandungan. Ya. Berapa banyak itu aborsi? Itu ribuan ya. Itu disebabkan memang zina. Zina ya. Yang kedua berapa banyak kita lihat ya mereka yang berzina kemudian mati di hotel. Ya. Iya. Banyak para pejabat apa aja ya yang umurnya 60-70 tahun berzina dengan pelacur mati di hotel itu banyak ya. Dan ketiga baru sekitar 2 bulan lalu ya di Jakarta ada kasus tragedi yang mengenaskan ya, di mana orang berzina kemudian akhirnya laki-laki yang menzina itu dimutilasi menjadi 11 bagian. Jadi itu ya. Jadi harus kita buat menarik ya, judulnya. Yang kedua saya kasih tips tadi bahwa setelah judul ada kalimat pertama harus menarik.
Atau disebut dalam istilah jurnal itu lead LEAD ya. Pemimpin artinya kan. Yeah. Jadi yang di muka itu harus menarik. Karena apa? Karena setelah judul maka pembaca akan membaca kalimat yang awal. Ketika kalimat awal kita kacau, pembaca udah malas. Apa ini sih ya? Apa ini? Iya. Saya kecewa dengan judulnya. Iya. Dibuang itu ya. Jadi alinea pertama udah kacau, dia nggak mau. Nah, makanya kalimat pertama itu harus menarik. Harus atau yang lebih menarik. Kalau saya nyebut husnul bidayah mungkin ya. Husnul bidayah. Jadi awal yang menarik. Nanti dan terakhir tipnya, ya ini ringkas saja, juga harus husnul khotimah. Husnul khotimah. Atau husnul nihayah ya. Husnul khotimah. Jadi di terakhir juga dibuat ledakan istilahnya, kalimat ledakan. Kalimat yang menarik. Karena orang terkesan di awal dan di akhir biasanya. Di tengahnya bolehlah ya ada ya kesana kemari gitu ya, tapi di awal dan akhir nggak boleh. Harus hampir sempurna. Harus mengena semua. Mengena. Iya, betul. Iya. Itu kira-kira tipsnya. Jadi gini Ustadz, kita ini kan menangkap momen sebenarnya. Ini kan di tanggal sekitar ya akhir-akhir Oktober ada momen yaitu namanya Sumpah Pemuda. Iya. Sebenarnya ini adalah garis besar pembicaraan kita, tapi sebelum masuk ke situ saya ingin komentar antum tentang seminar tadi dan bagaimana respon santri tadi. Ya alhamdulillah ya, jadi tadi santri itu banyak bertanya, kayaknya mungkin sekitar 8 lebih ya yang bertanya. Dan saya senang sekali ya, karena kalau banyak yang bertanya kan menunjukkan antusias ya. Berarti mereka mengerti lah apa yang saya sampaikan. Saya khawatirnya itu nggak mengerti gitu ya. Nggak nyambung dengan apa yang diomongin. Iya alhamdulillah, jadi banyak yang nanya dan banyak yang antusias ya. Baik dari yang ikhwan maupun akhwat ya. Yang akhwat menyampaikan lewat tulisan, kemudian yang ikhwan langsung bertanya dan alhamdulillah ya. Dan ada sambungannya juga ternyata ya. Jadi pesantren juga menyambungnya nanti malam ya, ada program lanjutan dengan penulisan reportase. Oh, berarti ada sesi 2 ini. Iya, Masya Allah ya. Iya. Ya memang sebenarnya kan kita santri-santri di sini kelas 12 kan memang kita berikan tugas yaitu menulis. Emang jadi seminar ini memang benar-benar cocok untuk mereka karena memang mereka kan juga butuh bagaimana metode penulisan, kemudian seperti itu. Oke Ustadz, kita masuk ke tema ini, Sumpah Pemuda, tanggal 20 Oktober, 28 Oktober, iya. Mungkin banyak orang semuanya ya pada membahas ini, cuma masalahnya kenapa sih kok kita harus membahas tentang Sumpah Pemuda ini? Apakah cuma hanya karena tanggal 28 ini maka kita angkat tema ini, atau apa latar belakang kita harus mengetahui Sumpah Pemuda seperti itu? Iya, secara singkatnya kan ini Sumpah Pemuda kan terjadi pada 27-28 Oktober ya 1928 ya. Di mana anak-anak muda saat itu ya, baik dari Zong Java ya, Yong Java atau Yong Celebes, Yong Sumatera. Kemudian yang kelompok Islam itu ada namanya Yong Islamtenbond. Yong itu Yong, Jong dalam bahasa Belanda, Yong dalam bahasa Inggris ya. Itu pemuda ya kan. Jadi pemuda Jawa, pemuda Sulawesi, pemuda Sumatera, kemudian kan pemuda Islam bersatu ya. Ketika 1928 itu kemudian menyatakan bahwa 3 intinya. 1 tumpah darah tumpah Indonesia, 1 tanah air tanah Indonesia, dan 1 bahasa Indonesia ya. Kenapa itu ikrarkan mereka? Karena saat itu kan kita tahu penjajahan Belanda sedang berlangsung ya. Jadi para pemuda ingin bahwa negeri mereka nanti kalau merdeka itu mereka menggunakan namanya tanah Indonesia dan bahasa Indonesia. Nah ini menarik sebenarnya. Ya kenapa? Kok terutama tentang bahasa ya. Itu. Iya. Iya, karena kan kita ketahui Sumpah Pemuda itu dari seluruh Nusantara. Iya. Tetapi kenapa itu kok? Iya benar tadi Ustaz. Iya. Menarik. Kenapa itu kok dijadikan bahasa Indonesia itu Ustaz? Iya, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Kenapa gak bisa Jawa? Padahal sekitar 70% penduduk Indonesia itu di Jawa. Di Jawa. Iya. Dan Jawa saat itu menguasai. Ya. Katalah perekonomian, ya pusat-pusat terusnya di Jawa. Kenapa kok bahasa Melayu dipakai? Ya. Bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Nah ini ternyata ini adalah termasuk gagasan dari para ulama ya, yang dari Mekah ya, dari kan banyak ulama kita yang ke Mekah seperti itu ya, pergi haji dan yang mengajar di sana kan banyak.
Nah, kemudian murid-muridnya di sini menginginkan bahwa bahasa Melayu ini jadikan persatuan. Karena dengan bahasa Melayu maka masyarakat di luar Indonesia ya seperti di Brunei, seperti di Thailand, di Malaysia itu merasa satu ya. Jadi Melayu Nusantara istilahnya. Jadi kita itu satu dengan mereka. Karena waktu itu kan belum merdeka kita ya kan. Yeah. Waktu itu kan masih kerajaan-kerajaan. Masih kerajaan-kerajaan. Iya kan, ada kerajaan Cirebon, kerajaan Demak, kerajaan Mudrapase, ya kerajaan Banten ya. Kerajaan juga ada di Tidore ya seterusnya ya. Itu banyak sekali itu mereka saling berhubungan ya. Antara raja atau antar ulamanya yang ulama saat itu kan kerajaan-kerajaan Islam semua ya. Iya. Iya kan, nggak ada yang selain kerajaan Islam ya. Setelah Majapahit runtuh ya karena mereka perang sendiri ya dan kemudian keturunannya Majapahit jadi Islam ya. Nah, kemudian akhirnya kerajaan Islam mayoritas di bumi Nusantara Di bumi bumi Melayu ini. Ya, nah para ulama berhubungan semua itu ya. Pakai bahasa Melayu. Dan kemudian para ulama hebatnya kreatifnya menciptakan bahasa Arab Melayu atau bahasa Arab Jawi atau Arab Pegon, ya kan? Oh, Arab Pegon. Arab Pegon, ya kan, tahu kan? Ya kan, itu kreativitas dari ulama kita, ya. Bahasa Arab tapi Melayu gitu kan? Bahasa Arab tapi Melayu. Kalau sana kan Arab-Arab, ya kan? Arab. Makanya hebatnya di situ Islam itu, ya, pakai bahasa Arab. Kemudian kalau di Pakistan kan ada Arab Urdu, ya. Ya kan? Jadi ini pakai Arab Melayu, bahasa Arab tapi Melayu. Nah, sayangnya Arab Melayu ini dihapuskan, nggak salah itu sekitar tahun 52 ketika zaman Presiden Soekarno. Dijadikan diganti bahasanya bahasa Latin. Dulu sebelum tahun 52 ya atau 53 itu ya, sekitar itu ya. Itu kita itu sekolah ya, semua sekolah itu menggunakan bahasa Arab. Seluruh sekolah menggunakan Arab Pegon itu. Iya. Baru setelah tahun 52 ke sana menggunakan bahasa Latin sampai sekarang ini. Jadi ini kita sayangkan sebenarnya. Iya. Karena ini memutus dengan peradaban atau memutus warisan-warisan yang ditulis ulama kita. Jadi ulama kita dulu kayak misalnya misalnya Araneri ya, kemudian Yusuf Makassari ya, kemudian Abdus Somad Al-Palimbani seterusnya. Ya ulama dulu itu mereka menulis dalam bahasa Arab Melayu ya. Mereka menulis dalam bahasa Arab Melayu atau Arab. Jadi karya-karya mereka dengan menggunakan Arab Pegon itu tadi. Iya, Arab Pegon itu. Jadi karena sekarang Arab Pegon dihapuskan, maka banyak sekarang yang tidak paham. Iya, ya. Saya generasi milenial ini. Jadi kalau saya belajar bahasa Arab, tapi untuk penulisan Arab Pegon ya belum bisa. Iya, kebetulan kalau waktu saya SD, saya kan paginya sekolah negeri, siangnya itu saya sekolah Arab, sekolah madrasah. Nah itu ustadz saya itu mengajarkan bahasa Arab Pegon, Arab Melayu. Saya nggak boleh nulis Latin, nggak boleh. Kecuali Arab Melayu. Ya. Makanya kalau kita tanya mbah-mbah kita itu bisanya cuma Arab Melayu. Bisanya Arab Melayu. Nggak bisa bahasa Latin. Gitu. Jadi, tapi alhamdulillah sekarang beberapa sekolah ya, terutama kita di Depok, Jakarta, seterusnya kita udah mulai mengadakan pelatihan untuk penulisan Arab Melayu. Oh, jadi sudah digerakkan ini. Iya, dan juga membaca warisan-warisan ya, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita dulu dalam bahasa Arab Melayu. Itu sekarang sudah kita mulai. Jadi pesantren At-Taqwa di beberapa pesantren juga di Jakarta. Mungkin El-Kisi mungkin nanti juga saya kira Insya Allah. Iya, iya, saya yakin itu ya. Karena ini membuat murid kita bangga dengan warisan. Iya. Peradaban kita. Kenapa? Oh, ternyata kita memang para nenek moyang itu para ulama gitu ya. Iya. Dan hebatnya Ustaz Zul ya. Kita itu memiliki warisan yang hebat ya. Kenapa? Karena warisan buku itu, warisan tulisan itu lebih hebat dari warisan candi. Iya, jadi kalau kita mau peradaban manusia yang tertinggi adalah peradaban tulis ya. Jadi dalam sejarah peradaban itu peradaban disebut orang berperadaban itu ketika dia mengenal dunia tulisan. Ya. Jadi bukan mengenal batu, bukan mengenal batu ya. Jadi makanya peninggalan Candi Prambanan, Borobudur, termasuk piramida di peninggalan Firaun itu ya, di Mesir, di Mesir. Itu peradaban biasa aja, peradaban yang enggak tinggi, peradaban yang biasa lah ya. Yang tinggi adalah peradaban tulisan. Karena tulisan itu akan membentuk kesadaran, bentuk perilaku. Kalau candi kan
cuma dilihat doang. Cuma dilihat, doang. dinikmati. Ya kan, kalau ini membentuk peradaban, tingkah laku, kesadaran ya. Dan mengetahui bagaimana ternyata orang-orang dulu itu sudah mempunyai ilmu seperti ini gitu. Itu kita tahu ya dari tulisan-tulisan mereka gitu. Nah, itu makanya itu generasi sekarang harus bangga dengan peradaban Islam. Jangan bangga melihat Borobudur Prambanan yang bukan peninggalan dari warisan ulama-ulama kita, cendekiawan kita ya. Ya gitu kira-kira. Ya menarik ini Arab Pegon ini Ustaz. Sebenarnya kita di LKC tahun kemarin, semester kemarin itu sudah juga memulai Arab Pegon ini Ustaz. Tapi saya tertarik dengan At-Taqwa tadi yang sudah mempelajari kitab-kitab dengan Arab Pegon itu Ustaz. Mungkin ada referensi yang mungkin kitab apa yang harus kita pelajari yang menggunakan Arab Pegon itu Ustaz. Iya, jadi karya-karya dari Abdus Somad Al-Libani ya. Itu saya lupa namanya ya. Jadi ada misalnya judulnya itu Adabul Insan ya. Itu ada ya diajarkan. Kemudian juga ya berapa lah ya. Beberapa. Iya, jadi karena yang mutirnya itu dari Betawi ya, dari ulama Betawi, dia ngambil dari ulama Betawi, saya nggak begitu hafal. Iya, jadi ada ya. Imam An-Nawawi Al-Bantani itu juga bisa ya, itu ada juga jika referensi, ya betul. Luar biasa. Itu namanya lebih hafal lah. Penelitian. Ini Ustadz Nu'em ini terlalu tawadu ini. Iya, terus gimana? Iya, kita kembali ke Sumpah Pemuda Ustadz. Iya. Kata-kata pemuda, mungkin bayangan anak-anak milenial seperti kita yang mungkin belum mengetahui sejarah Sumpah Pemuda, mungkin pikirannya itu ya pemuda-pemuda biasa, ataukah seperti apa sih tokoh-tokoh Sumpah Pemuda Ustaz? Apakah di situ memang atau ukurannya anak pemuda itu seperti apa? Mungkin dilihat dari umurnya, mungkin dari segini atau tokoh-tokoh Sumpah Pemuda itu emang benar-benar pemuda yang baru pemikirannya masih benar-benar fresh, atau di situ memang ada benar-benar ada orang yang sudah dewasa tetapi mereka memang berkecimpungan dengan para pemuda. Mungkin bisa disebutkan siapa? Iya, jadi dalam sejarah Indonesia ini ya, jadi tahun 20-an ya, itu ada dua pemuda yang hebat ya. Lahirnya sekitar 1900-an ya. Yaitu namanya Soekarno dan Muhammad Natsir. Ya, tulisan-tulisan kita tempel di Iya, betul ya. Jadi dua pemuda hebat ini ya, tahun sekitar 30-an itu sebelum Indonesia merdeka sudah berdiskusi di media massa saat itu. Sudah berdiskusi di media massa saat itu. Iya. Di Panji Islam dan seterusnya ya. Diskusinya tentang apa? Tentang bentuk negara seandainya kita merdeka nanti. Masya Allah. Hebat itu dua pemuda itu. Ya, dan itu dibukukan ya. Ada bukunya karangan Profesor Helmi ya, Ahmad Suhelmi ya, dari UI, almarhum dia. Itu dia membukukan tentang debat Soekarno dan Natsir tentang bentuk negara. Nah, apa yang menarik ya? Saat itu debatnya adalah Soekarno menginginkan negeri ini menjadi negeri sekuler. Yaitu negeri yang seperti Turki ketika ditaklukkan oleh Kemal Atatürk. Dia ingin itu ya, ingin modernisasi, ingin pokoknya sekuler ya, habislah Soekarno gitu ya. Kemudian Muhammad Natsir membantahnya. Muhammad Natsir ingin negeri ini menjadi negeri yang Islami. Natsir mencontohkan bagaimana dulu Rasulullah dan para sahabat membangun Madinah yang hebat itu. Ya, kemudian di peradaban Islam ya, sampai ribuan tahun, ya kan? Kan terakhir tahun 67 ya. Yang ingin agar tetap pokoknya negeri ini diarahkan ke Islam, karena itulah yang menyelamatkan bangsa kita dan yang membesarkan Indonesia dulu ya. Ketika zaman kerajaan Samudra Pasai, kemudian kerajaan Demak, itu kan Nusantara ini besar ya, dan kerjasama dengan seluruh Asia Tenggara ini diwarnai oleh Islam. Ya, yang berjuang-juang semua adalah santri. Iya betul ya. Justru maaf aja ini ya, yang membawa kalau kita tahu Kristen Katolik adalah dari Belanda ya, dan Portugis. Kalau Portugis bawa Katolik, Belanda bawa Protestan. Oh, jadi agama itu dari sana semua. Dari sana, iya. Gitu. Jadi makanya kenapa kemudian pahlawan kita mengusir? Ya. Jadi di samping tidak mau tanah airnya ini jahat Belanda, juga karena mereka melaksanakan misinya. Jadi makanya ada Gospel Glory, gospel itu kan misi
Jadi Belanda itu ketika ke sini membawa juga misionaris-misionaris. Iya, jadi tidak hanya mencoba, sekedar cuma mengambil rempah-rempah iya, gitu. iya. Jadi ingin menasronikan atau mengkristenkan Indonesia dan alhamdulillah gagal. Nah, menarik karena itu, Ustaz. pahlawan-pahlawan Islam. Kalau kita dulu saya jujur Iya. pembelajaran sejarah itu ya yang namanya penjajah itu kesini cuma untuk itu saja, ngambil Untuk- rempah-rempah, betul. ngambil seperti itu. Iya, itu kan gold istilahnya. Eh, Gold istilahnya mengambil emas ya, mengambil kekayaan aja. tetapi ada maksud ada masuk gospel itu, masuk misi itu, gospel itu misi ya. luar biasa. Gitu. Itu yang kadang lupa tidak diajarkan guru Tidak sejarah. diajarkan. Iya. Nah, jadi balik lagi ya kepada pemuda tadi. Jadi kalau pemuda Islam dia, contohlah Muhammad Natsir ya. Kalau pemuda yang dia tidak Islam atau abangan sekuler ya silahkanlah contoh Soekarno. Ya. Jangan sampai kita mencontoh yang salah maksud Iya. saya ya. Contohlah yang benar ya. Gitu. Jadi harus kita jadikan tokoh ideal karena Muhammad Natsir ini di samping juga pemimpin Islam, hidupnya sederhana ya, kemudian juga pemersatu, pemikir ya. Kemudian juga pemersatu juga di zaman Pak Natsir itu membentuk Forum Ukhuwah Islamiyah yang terdiri dari NU, Al-Irsyad ya. Orang Islam dia satukan ya. Nah, jadi berusaha menyatukan umat Islam ormas benar. Islam. Ya, jadi dia ingin ukhuwah Islamiyah terjadi, tidak masing-masing gontok-gontokan Ya, ya. satu ingin ini, Iya, satu ingin itu hebatnya ya. Luar Jadi, biasa. pemuda harus punya semangat ukhuwah ya. Semangat menyatukan umat, jangan semangat kelompok ya. Semangat Jangan. kelompok. Iya, jangan. Karena umat Islam ini besar ya dan masing-masing organisasi juga besar, anggota jutaan semua ya. Jadi kita harus punya visi untuk menyatukan umat untuk menuju Indonesia menjadi negeri yang Islami. Iya. Ya. Jadi mungkin pesan antum ini Ustaz untuk pemuda sekarang agar bisa benar-benar tadi itu menyatukan yang sedang terpecah belah umat Islam ini Ustaz. Kita dengan semangat Sumpah Pemuda, apa nasihat antum untuk pemuda-pemuda seperti saya, ya untuk pemuda-pemuda milenial ini Ustaz? Iya, jadi menarik ya, dalam sebuah artikel ya, dalam sebuah bukunya itu tokoh kita Muhammad Natsir itu menulis memberikan tafsiran tentang kenapa Al-Quran menyatakan innamal mu'minuna ikhwah, bukan innamal muslimuna ikhwah. Iya. Gitu kata Natsir, yang berimanlah, yang benar-benar kokoh ya, imannya pada Allah Rasulnya itu bisa bersatu. Kalau muslimun mungkin berpecah belah. Ya. Ya seperti sekarang ini ya, kaum muslim. Tapi kalau dia keimanannya benar, maka Al-Quran menjamin innamal mu'minuna ikhwah. Ya hanya saja Orang yang itu beriman huruf saja. kasar ya, huruf untuk batas. Yang beriman saja yang bersatu. Jadi kalau iman kita benar ya, Allah dan Rasulnya kita pegang daripada kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, insya Allah kita bersatu. Ya, jadi apapun jabatan kita, posisi kita, insya Allah bersatu. Tapi kalau kepentingan ya ego kita jadi ini ya, keimanan itu kita nomor 2 kan atau nomor sekian kan, kita jadi berpecah belah. Seperti sekarang maaf aja sekarang ini terjadi juga ya. Iya. Baik di negeri kita maupun di dunia Islam pada umumnya ya. Jadi ada yang saling bunuh. Ada saling bunuh, Iya, ada yang saling mungkin mencaci. membuat sesuatu yang baru. Iya, saling melaporkan Saling ya kan? melaporkan. Dan saling menghina. mengintimidasi mungkin. Mengintimidasi di internet ya, di apa itu YouTube seterusnya karena tidak berpegang itu. Nah ini kenapa? Dan anak muda harus belajar ya, karena terutama salah dalam menilai musuh. Ya. Salah dalam menilai musuh. Jadi dalam pepatah Inggris itu dikatakan know your enemy. Kamu harus ketahui musuh kamu itu siapa. Nah sekarang ini ada ormas Islam yang Salah musuh. salah musuh. Jadi menganggap ya musuhnya itu umat Islam juga. Ya itu jadi problem. Ya. Jadi pemahaman siapa musuh sebenarnya itu memang harus penting itu. Ustaz. Penting banget. Ya penting banget. Musuh kita itulah orang-orang yang musuh Islam. Ya, orang-orang yang Islamofobia. Ya seperti misalnya Macron, jelas musuh. Ya. Ya kan? Gimana gak musuh dia menghina Nabi Dia kita? menghina Nabi. Iya kan? Itu jelas ya. Jadi kan kalau dia musuh apa bahasa ya Al-Qur'an lakum adun. Jangan dia musuh, kita harus agak musuh ya kan? Jangan kita kawan, nah kita bisa dibunuh gitu kan, bisa dilecehkan. Nah, jadi yang musuhin kita agak musuh. Seperti dulu para pejuang kita kan, Belanda sini jelas memusuhin kita berjihad melawan ya. Jadi begitu. Jadi kalau ada yang menganggap misalnya menyatakan Islam itu radikal, bom seterusnya. Nah itu berarti musuh kita, ya. Bahwa Islam itu pembawa perdamaian, pembawa kebaikan. Kenapa dikatakan radikal? Kenapa dikatakan teroris seterusnya, ya? Padahal tidak. Ya memang ada sih orang Islam 1-2, ya kan?
yang bom terus, tapi kan enggak mayoritas, Iya. ya kan? Nah, jadi para pemuda harus memahami ayat itu, innal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna Know your enemy. ikhwah. Ya, kamu harus tahu musuh kamu. Jadi ketika salah mengidentifikasi musuh, maka dia bisa bermusuhan sendiri. Dan itulah penyebabnya umat Islam itu kalah dalam percaturan baik ekonomi, politik, budaya ya di tanah air kita ini. Jadi kalah dalam segala Iya. bidang. Ustaz. Kemudian yang kedua ayat yang perlu kita pegang ya untuk para pemuda itu adalah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ya. Tegas terhadap orang-orang kufar. Orang kufar ini adalah orang kalau mungkin dalam bahasa fikihnya kafir harbi ya. Kafir harbi. Kafir yang Kafir yang memerangi umat memusuhi. Islam. Baik secara pemikiran maupun secara fisik. Ya. Baik secara pemikiran. Maupun fisik. Iya. Kalau orang kafir itu dhimmi, dia tidak musuh kita, ya jangan kita Iya. perangi. Ya dia misalnya baik sama kita, senyum, sedekah sama kita, apa itu, kemudian juga kita juga menuduh dia, nggak boleh, ya kita perang nggak boleh. Tapi yang musuh kita, ya memerangi kita baik dalam pemikiran, aspek pemikiran, budaya, ekonomi, seterusnya, ya kita harus perang juga, ya kan? Gitu loh. Ya jangan kita tidak timbul rasa jihad itu harus timbul. Ya, Jadi harus karena benar-benar ruh jihad Iya. ini harus ditumbuhkan, Ustaz. tumbuhkan. Jadi Muhammad Rasulullah ladina ma'ahu ruhama ubainahum, dia harus kasih sayang pada sesamanya. Jadi mungkin ada orang muslim di kita bodoh, mungkin keliru seterusnya, kita ingatkan ya. Jangan sampai juga muslim yang kita ingatkan kemudian berkomplot dengan musuh. Ini bahaya. Kalau dia berkomplot dengan musuh ya berarti kita musuh ya. Berarti dia sudah ngeblok lain ya. Itu salah jelas. Karena udah jelas ayatnya itu harus kita pegang. Nah itu yang penting yang untuk kita Yang penting pegang. untuk pemuda kita ya. Jadi Pemuda kita. iman Iya. emang harus punya keimanan yang kuat, Iya, Ustaz. iya. Karena yang disebutkan innamal mu'minu bukan innamal muslimun seperti Iya, yang antum iya, katakan iya, tadi ya. betul. Jadi iman. Kemudian yaitu tadi apa? Muhammad Mengetahui Rasulullah, iya. siapa musuh kita sebenarnya. Iya betul ya. Jadi gini Ustaz. Iya. Oke, kita mengatakan keimanan tadi, terus mungkin ada tips dan trik atau nasihat untuk kita semua untuk meningkatkan keimanan kita. Jadi tidak hanya sekedar muslim, tapi benar-benar keimanan itu menancap di tubuh kita, Ustaz. Iya, jadi iman ini ya kan kata Rasulullah al imanu yazidu wa yanqus. Ya. Yazidu wa yanqus. Yanqus. Jadi iman itu naik dan turun ya. Naiknya apabila kita taat ya kan, turun ketika maksiat. Makanya sejak muda kita harus belajar terus taat pada Allah. Insya Allah iman kita akan naik. Ya kalau pemuda banyak maksiat nanti turun, lama-lama bisa habis. Ya, makanya berapa banyak sekarang maaf aja ya yang murtad terutama kalangan artis ya. Jadi artis ini ada yang mu'alaf, ada juga yang murtad. Ada Ya, yang kalau mu'alaf, kita ada lihat. yang murtad. Jadi benar-benar itu ya. Artis itu pergolakannya ininya ya tinggi banget. Nah, apa hal yang penting juga ya untuk keimanan kita ini adalah ayat tentang perang ini ya. Saya ingin membahas ya, kenapa kok kutiba alikmul qital, Allah menyatakan diwajibkan untuk berperang. ya. Asa ang takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, ya kan? Boleh jadi aku berjatuh itu baik-baik kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, ya. Jadi boleh jadi itu baik tapi buruk, ya. Ternyata buruk. Iya, nah, perang qital kalau kita lihat itu bukannya fisik, ya. Tapi juga perang pemikiran, ya. Nah di sini ya pemuda harus terlatih dalam perang pemikiran. Bahkan ini sebenarnya konsep ini itu digunakan oleh orang-orang Cina, oleh Sun Tzu dalam bisnis. Menggunakan perang pemikiran. Perang, iya dalam perang benar fisik digunakan untuk perang dalam bisnis. Dalam bisnis itu kan perang juga sebenarnya, ya kan? Ya kan gimana siasat dari lawan kompetitor ya kan, kompetitornya seterusnya. Nah begitu juga ya. Kalau kita berjuang pemuda dalam berjuang menegakkan Islam itu ada musuh. Musuh itu malah baik bagi kita sehingga kita semangat ya. Makanya Al-Qur'an mengatakan mungkin kau bercinta itu baik-baik kamu ya. Nah itulah juga hikmah adanya setan dan iblis sebenarnya ya. Itu ada partner kita, partner ya. Jadi itu lawan kita gitu. Jadi musuh itu akan menjadikan kita lebih baik dari mereka. Ya, jangan kita ditipu oleh mereka. Kalau kita ingin hebat itu kan ada musuhnya, ya kan? Dikatakan Gitu. hebat ya kalau ada musuhnya bisa dikalahkan. Betul, iya, ada lawannya kan. Kalau nggak bisa kan hebat nggak ada musuhnya, ya kan? Ada musuhnya. Jadi kita ada musuh, ya. Nah, makanya kita harus dilatih perang pemikiran, ya.
pemuda ini dilatih perang pemikiran. Jadi makanya pemuda harus tahu ya apa sekarang perang pemikiran terjadi di dunia. Misal sekularisme, ya liberalisme, ya pluralisme, ya harus tahu itu, ya. Kemudian juga perang pemikiran apa misalnya seperti sekarang ini ya misal Prancis ya, Presiden Prancis katakan bahwa ya, itu kan perang pemikiran, dia katakan bahwa kita itu kata Prancis menghormati ya semua ya manusia dan seterusnya. Katanya dia menghormati hak asasi manusia, tetapi kenapa kok ketika menghormati hak asasi manusia atau misalnya nilai universal, kenapa dia kok menghina Rasulullah, ya Nabi kita, ya kan? Itu kan dia gak shock dengan slogannya, ya. Jadi pemuda kita harus terlatih juga dalam perang pemikiran. Ghazul fikri, ya. Mungkin suatu saat perang fisik baru itu, ya alhamdulillah di Indonesia itu gak ada perang fisik, ya ada perang pemikiran, perang ekonomi, ya kan, perang budaya, ya kan, apalagi perang ideologi, ya mungkin ya, atau perang tulisan. Nah itu kita harus dilatih juga para pemuda kita menjawab benar zaman. Misalnya ada kan waktu ada gerakan apa hijab sedunia kan orang-orang yang kafir ya orang Islamophobia kan membuat gerakan juga, ya kan, gerakan kata dia Arabisasi katanya itu, gerakan menolak Arab atau gerakan membangkitkan adat-adat daerah, ya, yang pakaiannya yang cuma segini kemben persikan Jawa itu yang cuma segini, kemudian juga koteka irian, katanya itu gerakan menghidupkan adat-adat daerah yang bertentangan dengan Islam. Jadi ketika umat Islam mengadakan gerakan jilbab sedunia, mereka mengadakan gerakan membangkitkan budaya daerah. Ya, jadi itu harus kita berani lawan. Ya, seorang pemuda kan harus jadi mujahid. Ya, malah kalau bisa pemuda itu jadi mujtahid juga. Ya. Jadi mujahid dan mujahid. Nah ini menarik Ustaz. Bisa dijelaskan apa itu perbedaannya ini apa ini? Iya. Jadi kalau pemuda itu kan dia fisik kuat ya, jadi mujahid. Ya, mujahid. Tapi juga harus nanti kalau dia sudah tua atau muda bisa juga mujtahid. Mujtahid itu kan akar katanya sama dari jahada ya, jihadu ya, jihadan ya kan. Istihada ya itu istihadan kan. Nah, jadi kalau mujahid itu dengan fisiknya ya. Kalau mujtahid dengan akal pikirannya. Dengan ilmu itu dengan ilmunya. Ya, jadi pemuda itu harus juga dengan ilmunya, dengan fisiknya, mumpung dia seger ya. Jadilah mujahid dan mujtahid untuk membangkitkan, karena seperti ketika proklamasi itu kan umurnya 20-an ya. Para pemuda itu ya umurnya 20-an itu. 20-an ya. Iya, 20-an. Ada 30 ada juga ya. Berapa jadi rata di bawah 50. Padahal ukuran pemuda itu macam-macam juga. Macam-macam. Ya. Malah gerakan pemuda Pancasila itu ada umurnya 60. Ada 60 lebih ada juga. Kesalahan ini kayaknya. Enggak tahu ya. Dan PBB itu menganggap pemuda itu sampai 60 sekarang ini. Iya. Seperti itu jadi. Iya, jadi masih muda karena ukurannya sekarang Mahathir. Mahathir Muhammad kan sekarang umur 92. 92. Itu baru dikatakan itu sudah tua. Udah ya. tua. Jadi 70 tahun ke atas tua. Ya, baik. Jadi pemuda itu ya harus jadi mujtahid ya. Harus selalu semangat ya untuk membela risalah Islam yang mulia ini. Iya, Ustaz. Tadi gimana? Kita pemuda harus benar-benar bisa memerangi orang-orang yang kita katakan dia itu memerangi dengan pemikiran. Yeah. Terus apa yang harus kita siapkan, Ustaz? Apakah kita harus mengetahui apa sih itu ghazul fikri itu tersebut, atau kadang kita gini, Ustaz. Kalau kafir secara dia memerangi dengan tangannya, dengan tembaknya kita jelas, musuhnya jelas. Yeah. Tetapi ketika dia menggunakan pemikiran, apakah ini musuh kita? Apakah bukan? Nah itu seperti apa, Ustaz? Iya, baik. Makanya di situ ya para pemuda itu, jadi untuk kita mengalahkan lawan, maka yang pertama kita itu harus tahu kawan kita dulu. Harus ya. tahu kawan dulu. Masa tahu kawan kita dulu, kalau dalam ilmu harus kita gali ilmu sendiri dulu. Berarti harus benar-benar belajar tadi. Iya, ya? Belajar. Jadi ilmu keislaman harus benar dalami, ya.
Jadi kalau ilmu keislaman sudah dalami ya dengan benar ya, baik itu menyangkut ulumuddin ini luas ya, luas cakupannya, bisa juga sejarah Islam, politik Islam, ekonomi Islam, kan, budaya Islam ya kan, bukan hanya ilmu tafsir, ilmu fikih kan, luas. Nah itu kuasai, nah nanti baru belajar ilmu barat ya, nggak apa-apa kalau udah menguasai itu. Kalau sudah kuat baru ya. Misal baca buku Karl Marx ya, membaca buku Aristoteles seterusnya, jadi tahu, bisa menyaring ya. Makanya pemuda belajarlah dulu Islam yang kuat. Nanti setelah itu baru tanya ustadznya nih, Ustadz apa yang harus saya baca berikutnya ya. Jadi tetap harus ada bimbingannya. Bimbingan ya, perlu guru. Ya, perlu pemuda guru. Emang harus tetap punya ya, guru. Punya guru, harus punya guru yang bimbing ya. Jangan sampai salah nanti, jangan sampai kayak musuh ya. Ya atau kayak maaf aja kayak Soekarno ya, yang masa muda dibimbing oleh tokoh Islam yang hebat oleh Cokro Aminoto, kemudian berguru pada Belanda, yang satunya guru ke Rusia ya. Akhirnya jadi komunis kayak musuh itu kan, satu sekuler satu komunis ya. Jadi para muda apa tadi pertanyaannya? Mungkin bagaimana kita mengetahui itu musuh? Iya, jadi harus punya ilmu tadi, ya ilmu dulu yang kuat, ya setelah itu baru tahu musuhnya. Ya, jadi kalau ilmu dari kawan itu sudah cukup, kemudian tahu kawannya, baru dia tahu lawannya. Baru kita mempelajari. Iya, lawannya. Jadi kalau kita belajar ilmu lawan dulu, ilmu dari kawan ini nggak dapat, ilmu Islam itu setengah-setengah, kita keluar negeri ya udah. Kita malah ikut mereka. Seperti banyak sekarang kan, orang-orang belajar keluar negeri, Islamnya nggak kuat, akhirnya malah jadi pengkritik Islam. Jadi kita benar harus menguatkan akidah dulu, mempelajari Islam sebenarnya itu seperti apa, seluruh bidang ilmu Islam itu seperti apa, baru kita mempelajari, oh ternyata orang-orang kafir itu seperti ini, pemikiran mereka seperti itu. Kita masuk ke perguruan tinggi mereka gitu ya. Iya, Masya Allah. Ini Ustaz Nuaim Hidayat. Ini karena waktunya terbatas. Terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan sudah datang di LGC dan terkhususnya di studio kita di acara Podcast Trend. Mungkin sedikit Ustaz untuk penutup Ustaz. Iya, silakan Ustaz. Iya, sebagai penutup ya. Jadi masa muda ini masa yang tidak panjang ya. Mumpung adik-adik ya belum nikah ya. Adik-adik masih diberikan Allah kekuatan fisik, kekuatan pikiran, maka gunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya ya, karena waktu itu tidak akan terulang lagi ya. Imam Ghazali menyatakan bahwa apa yang terjauh dari kita ya, apa terjauh itu apa, bukanlah matahari, bukanlah planet Mars ya atau Pluto seterusnya, bukan, tetapi waktu yang barusan lewat 1 detik lalu itu ya, itu waktu yang terjauh yang tidak mungkin kita bisa mengulangi lagi. Maka gunakanlah ilmu. Kalau orang barat menyatakan bahwa time is money, maka Sayyidina Umar menyatakan al-waktu kas-saif. Al-waktu kas-saif. Jadi waktu itu seperti pedang. Ya. Kalau kita gunakan akan memotong leher kita. Maka gunakanlah waktu itu untuk mencari ilmu, untuk ibadah pada Allah, untuk berbuat kebaikan sebaik-baiknya. Insya Allah kalau masa muda itu kita isi dengan kebaikan, dengan mencari ilmu, dengan amal yang baik, dengan juga kreativitas yang tidak menyalahi syariat, insya Allah nanti Allah akan bimbing kita menjadi orang yang baik. Ya, kita ingat dalam surat Al-Kahfi ya, Allah menyatakan innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda ya. Mereka itu adalah para pemuda ya. Yang innahum fityatun amanu birabbihim, yang beriman pada Allah. Wa zidnahum huda, dan Allah tambahkan petunjuk. Jadi kalau kita beriman pada Allah, kita selalu menuju jalan Allah ya, mencari ilmu tadi itu ya, beramal soleh seterusnya, belajar seterusnya, Allah akan zidnahum huda, Allah akan berikan tambahkan petunjuk terus ya. Jadilah antum sekalian ini sebagai ashabul kahfi ya. Masya Allah. Jadilah antum sekalian ini seperti Fatah di Nabi Ibrahim, disebut dalam Al-Quran juga sebagai seorang pemuda saat itu menghadapi Namrud ya, disebut Fatah dalam Al-Quran. Nah, jadilah pemuda seperti Nabi Muhammad juga ya, ketika muda sudah mempersatukan ya kaum Quraisy ya, ketika ribut masalah menempatkan Hajar Aswad ya, Rasulullah sebagai seorang pemuda menyatukan ya para kabilah itu. Nah, jadilah pemuda yang mempunyai semangat ukhuwah Islamiyah ya, mempunyai semangat
untuk menjayakan Islam ini dan ukhuwah Islamiyah, tidak senang dengan asobiyah atau perkelompokan, ya. Ya, ingatlah tadi itu pesannya bahwa Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'un 'alal kufar ruhama'u bainahum. Kita harus kasih sayang dengan orang-orang kita, ya. Iya, Ustaz. Mungkin itu ya, mudah-mudahan manfaat. Oke, jazakumullah khairan untuk kedua kalinya Ahwan, Ustaz. jazakumullah khair. Sudah menyampaikan waktunya meskipun belum istirahat ya ini tadi. Sudah lumayan. Ya, semoga insya Allah bermanfaat dan benar ini nasihat ini kayaknya tertuju untuk saya ini. Dan semoga juga bermanfaat untuk seluruh Amin. Ya Allah, amin. peserta atau pemirsa dimanapun berada dan juga Amin. semoga bermanfaat untuk santri-santri kita Amin. semua dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.